Anak laki-laki memungut sehelai daun dari tanah, dengan ringan melemparkannya ke batu besar yang tak tergoyahkan. Batu seberat puluhan ribu jin, langsung terbelah rapi menjadi dua. Energi pedang meraung, menyebar ke segala arah. Bahkan gunung besar ribuan li jauhnya ikut terbelah. Mendengar suara menggelegar, semua orang berlari ke tempat kejadian, dan langsung terdiam karena terkejut. Batu ini sangat keras. Selama ratusan tahun, hanya dua orang yang pernah meninggalkan bekas pedang di atasnya. Ketua sekte sama sekali tak menyangka, anak bungsunya yang selama ini terbaring sakit di ranjang, ternyata bisa membelah batu besar hanya dengan sehelai daun. Dia tidak tahu, anak itu adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Demi mengejar jalan pedang yang lebih tinggi, dia terpaksa bereinkarnasi 3 kali. Dan secara tak sengaja merasuki tubuh anak lemah dari istri selir. Pemilik tubuh ini tidak punya bakat pedang sama sekali. Sejak kecil hanya bisa bertahan hidup dengan pil penguat, dan dibuang oleh ayahnya ke kediaman samping. Demi menyelamatkan anaknya, sang ibu memutuskan ikut dalam turnamen besar sekte. Karena ketua sekte pernah berkata, siapa yang masuk 10 besar akan mendapat bunga salju Tianshan untuk menyembuhkan anaknya. Meski tahu peluangnya sangat kecil, demi anaknya, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Di sisi lain, ketua sekte bersiap memerintahkan murid-murid mencari pendekar pedang yang membelah batu. Anak itu datang setelah mendengar berita tersebut, dan langsung mengaku bahwa dia yang membelah batu itu. Tak disangka tidak ada yang mempercayainya. Bahkan dia dituduh berbohong demi mendapatkan obat suci, demi mendapatkan bunga salju. Sang ibu rela berlutut dan menyembah di hadapan ketua sekte. Namun ketua sekte menganggap dia hanya seorang selir, dan tidak pantas menghabiskan obat suci untuk anak dari selir. Anak itu tahu mereka sedang mencari pendekar pedang, dan sekali lagi mengaku bahwa dialah pendekar itu. Namun semua orang tetap menertawakannya. Melihat semua orang tidak percaya, anak itu langsung mendaftarkan diri dalam turnamen sekte. Saat hari pertandingan tiba, sepupu dengan mudah mengalahkan lawannya. Tidak lama kemudian giliran anak itu naik ke arena. Ibunya khawatir kondisi anaknya terlalu lemah, dan tidak mampu bertanding. Maka dia sendiri yang naik ke atas arena melawan keponakannya. Baru saja pertandingan dimulai, keponakan dengan percaya diri mengatakan, dia telah menguasai jurus pedang Taiji sepenuhnya. Dan meski sang ibu mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 jurus. Menyerah adalah pilihan terbaik. Namun dia tidak tahu, jurus itu diciptakan secara spontan oleh anak itu 1000 tahun yang lalu. Meski begitu sang ibu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan langsung menyerang. Ternyata benar setelah beberapa jurus, sang ibu dikalahkan dengan satu tebasan pedang. Saat ketua sekte hendak mengumumkan kemenangan anaknya, sang ibu tiba-tiba bangkit, dan menyatakan bahwa dia belum kalah. Melihat ibunya tidak mau menyerah, keponakan pun menggunakan jurus kedua dari pedang Taiji. Jurus itu sangat kuat hingga semua orang tercengang. Bahkan para murid pun mengira sang ibu pasti kalah. Namun anak itu sudah tahu cara mematahkan jurus tersebut sejak lama, dan langsung mengucapkannya di depan umum. Tapi semua orang menganggap dia sedang mengarang, karena situasinya mendesak. Sang ibu memilih percaya pada anaknya. Dia mengayunkan pedangnya sekali, dan di detik berikutnya berhasil mematahkan jurus tersebut. Semua orang langsung terkejut dan terdiam. Bahkan sepupu perempuan mulai ragu, apakah anak itu memang pendekar pedang yang membelah batu. Tapi orang-orang tetap menganggap anak itu terlalu muda, dan hanya asal tebak. Saat sang ibu meminta keponakan menyerahkan bunga salju, keponakan malah mengubah syarat. Dia meminta sang ibu berlutut dan merangkak di bawah selangkangannya. Baru dia mau memberikan bunga salju itu, demi menyelamatkan anaknya. Sang ibu tanpa ragu menerima syarat itu. Di tengah ejekan semua orang, dia menundukkan kepala dan merangkak melewati keponakan itu. Namun keponakan kembali mengajukan syarat baru. Kalau ingin bunga salju, harus merebutnya di atas arena. Mendengar itu, anak itu sudah tidak bisa menahan diri lagi, dan langsung menyatakan akan bertanding. Sang ibu buru-buru